Oke, teman-teman semuanya, pembelajaran kita kali ini di pembelajaran 6 subtema 2. Temanya tentang kebersamaan dalam keberagaman. Jadi teman-teman semuanya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki keberagaman yang sangat banyak sekali, ya, dari mulai suku bangsa, bahasa, adat istiadat, rumah adat, pakaian adat, kesenian, alat musik, agama, ras, dan sebagainya. Jadi Indonesia itu sangat kaya. Kan tetapi dengan keberagaman yang sangat banyak itu tidak membuat negara kita terpecah belah. Ya, seperti hanya kita di kelas nih, kelas 4, beraneka macam asal daerah. Ada yang dari Jawa, Sunda, Betawi, Kalimantan, Padang, dan sebagainya. Tapi ketika kumpul di kelas, apakah kita saling memisahkan diri? Ah, saya dari Padang, ya nggak mau gabung dengan orang Sunda. Ah, saya dari Betawi nggak mau dengan orang Jawa. Seperti itu nggak teman-teman? Enggak. Tidak, ya tetap kita bergabung. Yang namanya bergaul, kita tidak boleh memilah dan memilih suku bangsa. Ataupun berbeda agama, perbedaan agama. Jelas Indonesia adalah negara yang multi agama. Sedikitnya ada 6 agama besar yang diakui di Indonesia. Yang pertama adalah agama Islam. Yang kedua apa teman-teman? Selain Islam, agama apa lagi teman-teman? Agama Kristen. Kristen. Nah, Kristen tuh ada dua jenis, Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Selanjutnya apa lagi? Agama yang dibalik Hindu. agama Hindu, agama Buddha, dan terakhir yang sudah banyak dikenal di Indonesia adalah agama Konghucu. Itu 6 agama besar yang diakui di Indonesia. Nah, mungkin dari teman-teman memiliki teman atau sahabat yang berbeda agama. Coba tunjuk tangan, siapa dari kalian yang memiliki teman yang berbeda agama? Bukan aku. Siapa? Ada yang punya nggak? Ada yang berteman dengan orang agama, misalnya orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha? Ada. Siapa? Coba teman-teman tunjuk tangan. Ada. Aku. Ica temannya beragama apa? Stella, tar dulu. Ica Kristen. Stella temannya beragama apa? Hindu sama Kristen. Nah, ada lagi? Pari, agama apa temannya Pari? Kristen dan Katolik. Aku ada Kristen Katolik. Dara? Kristen. Oke, Kristen. Tetapi ketika kalian bertemu dengan teman yang berbeda agama, apa kalian memisahkan diri atau nggak mau main sama dia itu Kristen beda agama dengan saya? Apa seperti itu? Tidak. Main bersama. Iya, main bersama atau dalam bekerja sama berkelompok itu boleh, tetapi ada salah satu kegiatan yang memang kita tidak bisa bergabung, yaitu dalam kegiatan ibadah. Ya, ketika teman kita yang beragama Kristen melaksanakan ibadah di hari Minggu, kita ada acara hari Minggu pagi, sedangkan teman kita beragama agama Kristen beribadah ke gereja. Apa yang harus kita lakukan? Apakah tetap harus ngajak main atau kita biarkan dia untuk melaksanakan ibadah dulu? Biarkan. Ya, kita berikan kebebasan mereka untuk melaksanakan ibadah. Begitupun jika kita bermain dengan mereka di rumah mereka atau di tempat mana, ketika waktu datangnya sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, kita pun harus meminta izin dan memberitahukan bahwa saya itu harus sholat loh, seperti itu. Ada lagi suku bangsa, contoh, ada yang tahu nggak nama-nama suku bangsa yang ada di Jawa? Ada nggak teman-teman? Nah, Pak Diden akan perlihatkan nama-nama suku bangsa yang ada di Jawa. Nah, teman-teman. Nah, Jawa Timur, Jawa Barat.
Nah, perhatikan teman-teman. Nah, Pak Deden akan fokuskan ke yang Jawa ya. Karena mayoritas di kita adalah tinggal di Jawa walaupun ada orang Sumatera dan Kalimantan. Nah, di sini di Jawa sendiri banyak sekali suku-suku bangsa di sini. Nah, Mana ada suku Bandung? Jawa, suku Sunda. Nah, yang tinggal di Bogor yang mayoritas adalah suku Sunda atau orang Sunda. Cirebon, Betawi, Tengger, Osing, Baduy, Madura. Nah, itu hanya Bandung mana? satu pulau saja. Coba di Indonesia ada berapa pulau, ada berapa provinsi? Sudah kebayangkan ratusan 3 atau provinsi. puluhan suku bangsa 30 yang provinsi. terdapat di Indonesia. Begitupun dengan bahasanya juga, ya. Bahasa jangan jauh-jauh berbeda provinsi, satu provinsi aja berbeda. Contoh suku Betawi sama suku Sunda, walaupun didapat di Pulau Jawa. Apakah sama? Sama tidak Betawi sama suku Sunda? Nah, berbeda sekali suku Jawa sama suku Sunda, walaupun ada sedikit yang sama dalam bahasa dan kata-katanya, tapi secara umum itu berbeda. Nah, selanjutnya dari tadi agama sudah, dari suku bangsa sudah. Sekarang perbedaan ras. Ras itu bentuk fisik, bentuk tubuh manusia. Pak Diden ingin bertanya kepada teman-teman, tahu nggak Pulau Papua? Tahu. Tahu. Identik orangnya berkulit apa? Hitam. Kulit hitam. Rambutnya gimana? Keriting. Keriting. Beda nggak dengan orang Sunda, suku Sunda atau suku Padang? Sunda Beda kan nggak? rambutnya halus. Beda. Ya itulah perbedaan ras namanya. Perbedaan bentuk fisik manusia. Contoh bentuk fisik itu perbedaan warna kulit. Ya, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam. Kulit putih mungkin yang sifat-sifatnya daerah-daerah perbukitan dan pegunungan, ya. Suku Sunda juga ada, suku Padang juga, suku-suku yang lain. Kalau yang bersifat di daerah timur, Ambon, Papua itu sebagian besar berkulit hitam. Terus rambut juga keriting dan sebagainya. Nah, seperti yang di buku tema yang pernah kalian baca, di situ ada yang bernama Edo, Marta, Dayu, Lani, Siti, dan Udin. Keenam sahabat itu berbeda suku bangsa. Contoh, atau berbeda agama juga. Yang beragama Kristen, siapa Edo. coba? Edo dan Marta. Marta. Yang beragama Hindu, Dayu. Ayu. Beragama Buddha Ani. dan beragama Islam, Siti Siti dan Udin. Apakah dengan berbeda agama mereka saling bermusuhan atau saling menjauhi atau gimana? Tidak, tetap mereka berteman, bersahabat baik dalam sehari-hari. Oke teman-teman semuanya, coba dibuka halaman 122. Nah, seperti biasa Pak Diden ingin meminta dari salah seorang dari kalian untuk membaca. Ketika temannya membaca dengan suara yang keras, yang lain menyimak, tidak mengeluarkan suara-suara. Di tengah-tengah Pak Deden stop, dilanjutkan dengan teman yang lainnya. Oke? Dimulai dari Ica, coba. Dari aku. Iya. Ayo amati gambar dan baca teks dalam hati. Udin, Edo, dan Benny merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragam Islam, Edo beragam Katolik, sedangkan Benny beragam Kristen. Ya, lanjut. Medina.
Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Oke, coba Dara dibaca lanjutnya. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan Bakiak beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Oke, selesai teman-teman. Terima kasih. Di teks tersebut, teman-teman, siapa saja yang bersahabat? Udin, Edo, sama Beni. Udin, Edo, dan Beni. Apakah mereka memiliki latar belakang yang sama? Maksudnya memiliki suku bangsa yang sama, agama yang sama? Tidak. Tidak. Terus dengan perbedaan tersebut, apa yang terjadi terhadap mereka? Tetap Bukan penghalang. Ya, dengan keberbedaan agama, suku bangsa bukan jadi penghalang mereka untuk bersahabat, berteman, dan bergaul. Ya, seperti itu. Perbedaan budaya dan agama bukanlah penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Ya jelas, jadi ketika kita dalam berteman, bergaul, kita tidak boleh membeda-bedakan atau memisah-misahkan. Saya nggak mau main sama Ica. Ica mah, misalnya contoh ya, Ica mah bukan orang Padang. Saya main dengan orang Padang saja. Nggak mau main sama Medina. Medina mah bukan orang Sunda. Aku mah sama orang Sunda saja. Atau dan sebagainya. Boleh nggak begitu? Boleh nggak seperti itu? Boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Harus berteman dengan siapa saja. Asal teman tersebut mengajak kita kepada kebaikan. Nah, ketika mereka bekerja sama, Gimana? hal apa saja yang kita akan dapatkan? Manfaat apa yang akan kita dapatkan? Ya, teman-teman. Contohnya ketika Udin, Edon, dan Beni melaksanakan lomba atau perlombaan Bakiak. Mereka bertiga berbeda budaya, berbeda agama, berbeda bahasa. Akan tetapi ketika mereka bekerja sama dalam perlombaan Bakiak, apa hasil yang mereka dapat? Menang. Bagaimana caranya mereka bisa menang? Bekerja sama. Bekerja sama, betul. Tidak membedakan, aku mau suku Sunda paling banyak, aku pengen di depan, kamu mau orang ini. Nah, tidak seperti itu. Jadi saling menghargai dan saling menghormati. Dan ketika kita bekerja sama, teamwork, maka hasilnya pun akan baik. Coba, tadi ini ingin review kembali ke pembelajaran sebelumnya. Pianu, sebutkan satu manfaat atau kebaikan dalam bekerja sama. Pekerjaan akan cepat selesai. Oke, apa Kianu? Pekerjaan akan cepat selesai. Iya, pekerjaan akan cepat selesai. Contohnya di situ, di lomba bakiak, ketika satu bakiak dimainkan oleh 3 orang yang bersama-sama, maka dia mendapatkan hasil yang tercepat. Coba kalau dua bakiak itu kan, kalau bakiak ada 2 tuh kanan kiri, dimainkan oleh 1 orang saja, mencapai finish dengan cepat nggak? Enggak. Enggak, akan Tidak. sulit ya.
Itu yang pertama, pekerjaan akan cepat selesai. Coba Raihan, apalagi manfaat dari kerjasama? Agar lebih mudah. Agar lebih mudah, apanya lebih mudah? Apa coba Raihan, apa lebih mudah? Pekerjaan semakin mudah pekerjaannya, melaksanakan satu pekerjaannya Raihan, ya lebih sempurna lagi. Satu, Tianu, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Dua, Raihan, pekerjaan akan lebih mudah dikerjakan. Rasika, manfaat dari kerjasama. Ayo apa? Pekerjaan akan menjadi lebih ringan. Pekerjaan menjadi lebih ringan. Betul sekali. Coba bayangkan kalau dalam bekerja atau bersih-bersih di rumah dilakukan oleh satu orang saja. Lebih ringan apa agak lebih berat sih? Lebih berat. Berat, ya yang nyuci, yang ngepel, yang nyapu, ngelap dan sebagainya. Selanjutnya Zizi. Terakhir, apa manfaat bekerja sama? Kemarin ada berapa ya kemarin yang sudah kita bahas ya? 5. 5. Tadi baru ada 4. 3. Mempererat Mempererat apa? persatuan. Ia mempererat tari persatuan dan kesatuan. Contohnya di situ di teks itu Edo, Beni dan Udin walaupun berbeda-beda tetap mereka bersatu. Pekerjaan cepat selesai, pekerjaan lebih mudah dikerjakan, pekerjaan lebih ringan dan mempererat tali persatuan dan kesatuan. Terakhir nomor 5 Azam, manfaat bekerja sama Azam. Azam? Apa? Manfaat kerjasama mengeratkan tali persaudaraan. Mengeratkan tali persaudaraan. Betul sekali teman-teman ya. Jadi sebetulnya apa lagi satu lagi? Ada yang tahu? Ya. Apa aja? Kita target tujuan yang diinginkan akan lebih cepat tercapai. Betul sekali. Dengan bekerja sama, target tujuan yang ingin kita raih cepat selesai. Jadi kalau dimisalkan begini, kalau kita bersih-bersih kelas sendiri membutuhkan waktu 1 jam. Tapi kalau dilakukan sama 5 orang, mungkin tidak sampai 1 jam. Bisa 15 menit selesai, 20 menit selesai karena dikerjakan bersama-sama. Ya, seperti itu. Contoh misalnya di rumah nih yang punya mobil. Kalau mencuci mobilnya cuma sendiri, dashboardnya, belakangnya, ban segala macam lama. Tapi kalau dikeroyok bersama-sama 5 orang, yang ngelap belakangnya, depannya, atasnya, ban segala macam cepat selesai. Ya, jadi ketika kita memiliki perbedaan, yang harus kita laksanakan, apa yang harus kita lakukan? Saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Coba Pak Diden ingin tanya siapa ya yang belum kedengaran suaranya. Coba Pak Diden Abdul Rashid. Rashid, belum dengar suaranya sama mukanya belum terlihat nih. Rashid. Halo Rashid. You can hear me? Oke. Rashid tidak terdengar. Coba sekarang Pak Diden
Kakak Sheryl. Nah, Sheryl nih, belum mendengar suaranya nih. Sheryl, halo. Download ini suara asli tuh saya. Sheryl, bekerja sama itu merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa, Sheryl? Keberapa, Sheryl? Sila keberapa? Sila keberapa, Sheryl? Keempat. Bunyinya gimana sila keempat? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, siapa yang bisa jawab? Kok siapa? Ica lagi deh. Ayo Ica. Pancasila sila keberapa Ica? Sila ketiga. Gimana bunyinya? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Coba Pak Diden ingin teman-teman semua membacakan Pancasila deh. Jangan sampai ada yang lupa sudah kelas 4 ya. Coba. Satu, semuanya bersuara, ya. 1, 2, 3. Pancasila. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan permusyawaratan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus teman-teman ya. Jangan sampai lupa ya teman-teman, karena Pancasila adalah dasar negara kita. Oke teman-teman. Sekali lagi Pak Diden ingin bertanya, apa inti dari teks yang tadi dibaca? Halaman 122. Intinya apa teman-teman? Yang bisa jawab? Inti dari teks tersebut apa? Ayo Kianu. Perbedaan bukanlah penghalang. Ya, perbedaan bukanlah penghalang dalam kita bekerja sama, bergaul, bermain, dan sebagainya. Oke. Any question? Ada yang tanyakan sebelum kita lanjut? Ini kok dedenya kembali? Apa? Iya. Ada yang tanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, teman-teman, dilanjutkan ke halaman 123. Nah, 123. Tugasnya, kalian menjawab beberapa pertanyaan. Di situ ada 3 pertanyaan dalam 3 kolom. Nah, Pak Deden akan bacakan soalnya ya. Yang pertama, bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni? Nah, kalian jawab setelah kalian baca kembali teks yang tadi jawabnya di kotak tersebut. Yang kedua, apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama? Jika pernah, ceritakan atau tuliskan. Gak punya. Kedua, jika belum pernah, tuliskan sikapmu jika suatu hari mempunyai kesempatan bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Nomor 2, maksudnya begini teman-teman. Jika kalian pernah bermain, bergaul, bersahabat dengan teman yang berbeda agama, kalian tuliskan pengalamannya seperti apa, bermainnya seperti apa, main apa, dan bagaimana. Dan kalaupun Pak, saya belum pernah punya teman yang berbeda agama, jawabannya, kalian berpikir kalau saya memiliki teman yang berbeda agama, apa yang harus saya lakukan? Paham ya? Ya, Pak. Nah, dan terakhir, apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas?
ilmu atau pelajaran dari teks tersebut itu menjelaskan tentang apa yang harus kita pelajari. Oke? Paham ya? Oke. Pak Diden kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan teks soal-soal tersebut. Sekarang jam 9.10, batasnya sampai jam 9:20. Silakan dibaca kembali lalu dikerjakan. Bagaimana pendapat tentang ini? Udah Pak Diden? Ya? Sudah. Sudah selesai? Tunjuk tangannya sudah selesai? Iya. Oke, kalau sudah, alhamdulillah kalian tinggal membaca dulu yang lainnya. Tunggu teman-teman yang lainnya selesai. Setelah itu kita kalau waktunya cukup kita bahas. Aku mau komentar. Begini. Ibu. Sudah Pak Diden. Alhamdulillah. Tunggu sebentar, teman-temannya masih belum selesai. Ya teman-teman, gunakan waktu maksimal mungkin ya. Sudah, Pak. Sudah. Ragu.
Bah. Pak Diden sudah selesai. Sudah kakak, alhamdulillah. Ada waktu tinggal 3 menit lagi teman-teman ya. Dia kan dia. Bisa. Paris, kamu ada di mana dah? Pak Diden sudah selesai. Alhamdulillah. Coba Pak Diden ingin tahu tunjuk tangan yang sudah selesai. Pak Diden biar menghitung. Tunjuk tangan. 1. Ica, Keanu, Sheryl, Zizi. Siapa lagi? Stella, Medina. Tadi Rasika sudah. Masih banyak yang belum nih. Rayhan, Dina sudah. Faris sudah, Faris? Dan berapa menit lagi? Tahu halaman Oke, berapa? 1 menit lagi teman-teman untuk mengerjakan tugasnya. Pak Diden izin ke toilet. Iya, boleh silakan.
Baik teman-teman, waktunya sudah selesai pas jam 9:20, artinya waktu untuk mengerjakan soal sudah selesai. Yang belum selesai boleh dikerjakan nanti. Coba Pak Diden ingin tahu nih yang sudah selesai. Coba Medina, coba nomor 1. Baca pertanyaannya lalu jawab. Medina. 1. Bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Benny? Saling kerjasama, tidak pilih teman, dan tak pernah bermusuhan. Oke, bagus sekali. Coba sekarang Kakak Sheryl. Nomor 1. Bagaimana pendapatmu tentang persahabat Udin dan Edo dan Benny? Walaupun agamanya berbeda, tapi tetap bersahabat. Oke, good. Selanjutnya satu lagi yang laki-laki. Azam, coba Azam. Nomor 1 dibaca Azam jawabannya. Pendapatku adalah walau berbeda agama, tapi tetap berteman. Oke, good job. Semuanya jawabannya benar ya. Nah, selanjutnya yang laki-laki lagi, mana yang laki-laki ya? Fahri. Fahri. Oke, belum siap Fahri. Rasika nomor 2 coba. Ceritakan pengalamannya Rasika. Ayo Rasika dibaca. Oke, ada yang bisa menceritakan yang nomor 2, pengalamannya memiliki atau berteman dengan orang yang berbeda agama. Siapa yang bisa menceritakan? Aku saling Ada. menghargai dan Oke, Stella, silakan Stella. Bisa nggak? Oke, Stella. Nomor 2. Belum siap. Belum siap. Aku nggak punya. Stella ada bisa jawab? Belum siap. Dara sekarang nih. Dara mana orangnya nih? Nggak kelihatan. Ya, Dara. Pernah. Coba ceritakan. Udah ditulis belum? Udah dikerjakan belum? Sudah. Coba ceritakan, bacakan. Pernah. Aku pernah kerja sama dengan temanku yang Kristen bergotong royong bersama 4 temanku yang beragama Islam. Sudah selesai. Oke. Teman-teman semuanya, alhamdulillah semuanya sudah selesai dalam mengerjakannya. Nanti hasilnya kalian bisa foto, bisa kirim ke Google Classroom. Dan nanti Pak Diden akan posting tugas kalian buat di rumah di Google Classroom. Ya, kalian boleh cek di Google Classroom. Ya, nanti habis ini, setelah ini Pak Diden akan posting. Nggak ada.
Ya, nanti kalian tinggal lihat Google Classroom pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian kerjakan nanti. Oke, teman-teman semuanya. Jam sudah menunjukkan jam 9:25, artinya pembelajaran kita sudah di akhir. Sebelum kita tutup, teman-teman semuanya, tadi Deden ingatkan bahwa setiap pembelajaran, setiap kita belajar harus fokus dan pastikan kita senantiasa mengambil pelajaran yang kita pelajari. Oke, teman-teman semuanya, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Oke, Pak Deden mengucapkan mohon maaf lahir batin. Pak Deden tutup dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.